derajat perempuan. Sekarang kalian buka halaman 30. Dikisahkan dalam cerita rakyat Gorontalo, hiduplah seorang putri dari kerajaan Gorontalo yang bernama Ogale. Ogale merupakan sosok pejuang Gorontalo yang menguasai ilmu silat bela diri yang memiliki tujuan untuk mengangkat hak derajat perempuan. Selain mengajarkan silat, Putri Ogale tetap melakukan keterampilan yang selayaknya dilakukan oleh seorang perempuan. Putri Ogale bertekad untuk melawan kejahatan yang sering dilakukan Mauba. Mauba merupakan salah seorang penguasa yang memiliki banyak istri. Mauba terkenal sebagai lelaki yang gemar bermabuk dan memiliki sifat kasar terhadap perempuan. Selain itu, Mauba bahkan sering menggilir banyak perempuan-perempuan pada kala itu. Dan siapa sangka, Mauba bertekad untuk menikahi Putri Ogale. Baiklah, latihan silat akan kita mulai. Namun ingatlah, ilmu bela diri ini jangan sampai disalahgunakan. Silat ini dipergunakan untuk pertahanan hidup kita. Siap Putri Ogale, dengan ilmu silat ini kami sedikit tenang dalam menjalani hidup. Dan berkat Putri juga kami akan memiliki bekal dan membela diri dari serangan para penjahat. Ayo Putri, apakah kita bisa mulai latihan silat kita hari ini? Tentu, namun sebelum kita melaksanakan latihan hari ini, mari kita awali dengan berdoa, seraya memohon perlindungan Tuhan untuk latihan hari ini. Namun siapa sangka, latihan yang dilaksanakan Putri Ogale telah diketahui oleh Lakuta yang merupakan bawahan Mauba, dan langsung memberitahukan kepada Mauba karena menurutnya latihan bela diri yang dilakukan Putri Ogale akan menghambat kekuasaan mereka terhadap perempuan yang akan mereka kuasai. Dan kemudian Mauba dan orang-orang bawahannya mencatat kegiatan latihan bela diri Ogale dengan beberapa. Kenapa kamu melakukan latihan bela diri seperti ini? Nanti juga akan tertindas dengan kekuatan kita. Lantas apa tujuanmu masuk ke sini? Aku tidak membuka latihan untuk kalian para lelaki bejat yang hanya berani kepada wanita saja. Hei, berani sekali kau bercerita aku seperti itu. Tuan, alangkah baiknya kita nantikan hasil latihan mereka ini. Mereka pikir akan sekuat apa mereka dengan ilmu silat ini. Benar yang dikatakan Lahuta, Tuan. Sangat tidak wajar kita mengotori tangan hanya untuk melawan mereka. Tapi, ayo Tuan, kita hancurkan tempat latihan mereka. Hancurkan tempat ini, maka akan kuhancurkan kalian bertiga. Tak perlu kau banyak bercerita. Ayo tempat ini. Terjadilah perkelahian antara Putri Ogale dan ketiga lelaki bejat tersebut. Namun siapa sangka, sang putri berhasil mengalahkan dan mengusir ketiga lelaki yang berusaha mengganggu kegiatan olahraganya. Dan terlihat Putri Ogale sedikit mengalami luka dalam wajah cantik. Namun kekalahan Mauba dan bawahannya tidak membuat efek jerah mereka untuk membuat penat dan masalah terhadap perempuan-perempuan yang depan mereka. Wajahku telah terluka. No, cepat ambilkan obat luka di dalam. Iya, sabar ya Putri. Iya, ini tidak apa-apa kok. Inilah guna latihan yang ingin aku lakukan. Tidak selamanya aku bisa melindungi kalian dari kejahatan mereka. Benar Putri, kami akan berlatih dengan baik. Tidak akan kami biarkan mereka meremeh kita. Ini obatnya. Putri, alangkah baiknya latihan kita cukup sampai di sini. Lagi pula, mereka juga pasti kesakitan atas pukulan yang Putri berikan kepada mereka. Iya benar, alangkah baiknya juga Putri beristirahat dulu, biar kita bisa secepatnya melakukan latihan kembali. Pelan-pelan Naung, itu pasti sedikit perih.
Ingatlah, jangan biarkan mereka membuat seenaknya pada kita perempuan, karena bagaimanapun kita bisa menegakkan hak kita. Tidak selamanya kita terdiam diri untuk mengikuti perintah kasar mereka. Tentu Putri, terima kasih atas ajaranmu Putri. Ini begitu berharga dan sangat berguna. Sekarang Putri istirahat dulu. Kalau ada apa-apa, jangan segan untuk memanggil kami ya Putri. Baik, maafkan telah merepotkan kalian ya. Semoga saja tidak akan ada kejadian seperti tadi di latihan-latihan berikutnya. Kami yang harus berterima kasih kepadamu Putri, dan maafkan juga karena kami tidak bisa membantumu tadi. Senang bisa melindungi kalian. Baiklah, sekarang kalian bisa balik ke rumah. Aku juga masih mau sedikit beristirahat. Sialnya, salah satu murid yang mengikuti kegiatan latihan bela diri silat bersama Putri Ogale adalah seorang pesuruh dari Mauban. Ya, Bukti Bulangge. Bulangge adalah seorang putri di kerajaan Mauban. Bulangge merupakan salah satu istri Mauban. Mauban memerintahkan ia untuk memata-matai Putri Ogale dan mencari kelemahannya. Namun jika sampai Putri Ogale mengetahui rencananya, maka tidak segan-segan Mauba akan menceraikan Bu Ibu Mangu. Bahkan tidak menutup kemungkinan ia akan disiksa oleh Mauba, suaminya sendiri. Suamiku, bagaimana keadaanmu? Apakah kau telah melihat kejadian tadi? Ogale sebenarnya tidak begitu kuat. Hanya saja dia cukup cekatan dengan ilmu silatnya. Oh iya, sudah sedekat apa kamu dengan Ogale? Ingat ya, kau harus mencari banyak informasi dan juga kelemahannya. Awas saja kau akan gagal dengan tugasmu itu. Kau ingat kan apa yang akan kulakukan terhadapmu? Tentu suamiku, aku akan mencari kelemahan dia. Lihat saja, kau akan memenangkan pertarunganmu dengan perempuan sok jagoan itu. Asal kamu akan menjadikanku istri tersayangmu kan? Ya, itu tergantung usahamu untuk memenangkanku dari si perempuan itu. Tuan, begitu ampuhnya Ogale itu. Bisa-bisanya dia mempermalukan kita tadi. Lihat saja Tuan, kami berdua akan menghajarnya. Tadi itu sebenarnya hanyalah percobaan untuk mengetahui sampai di mana kekuatan Ogale itu. Tenang saja, tidak lama lagi kalian bisa melenyapkan nyawa si Ogale. Aku akan membantu kalian untuk mendapatkan kelemahannya demi menghancurkan si Putri Ogale itu. Asal saja kau berusaha keras, kau akan berhasil membantu aku dalam menghancurkan Ogale. Sekali lagi, aku tegaskan, awas saja kau akan gagal Bulangge. Di jalan yang datar,
yang sedang berkumpul melakukan aktivitas keseharian mereka selayaknya seorang perempuan, menyimpan ketakutan yang mendalam atas keselamatan mereka dan Putri Ogalle. Dengan berbagai cara, mereka mencari taktik untuk bersatu melawan Mauba dan bawahannya. Namun, apakah ketakutan mereka akan berhasil mereka lawan? Atau malah sebaliknya, hanya akan menjadi ketakutan yang membahayakan mereka selamanya? Karena mereka tahu Mauba dan bawahannya akan melakukan cara apapun demi melenyapkan Putri Ogalle. Menurut kalian, apa kita bisa membantu Putri Ogalle dalam mempertahankan kehormatan kita dan bangkit untuk menegakkan hak kita sebagai perempuan dalam bertahan dari serangan Mauba? Asal kita berusaha dan tekun dalam belajar ilmu silat dari Putri Ogalle, tentu kita bisa meraih hak kita dari orang-orang bejat seperti mereka. Tapi entah mengapa, aku ragu dalam hal ini. Yang aku takutkan, mereka akan terus-terus mencelakai Putri Ogalle. Biar bagaimanapun, Ogalle tetaplah hanya seorang perempuan yang suatu saat akan tetap kalah melawan mereka. Oh iya, tapi apakah kalian sadar siapa perempuan tadi yang ikut dengan kita latihan ilmu silat? Sepertinya aku belum pernah melihat dia di sekitar kampung kita ini. Apakah kalian berdua pernah melihat dia sebelumnya? Mungkin saja dia masyarakat baru di sini. Tapi benar juga, sampai hari ini saja aku belum pernah melihat dia di kampung ini. Bahkan, tadi saat kita begitu khawatir dengan keadaan Putri Ogalle, terlihatnya dia begitu biasa saja dengan kondisi Putri. Atau jangan-jangan lalu, kenapa tiba-tiba Mauba dan bawahannya bisa mengetahui tempat latihan kita? Yang mana mungkin mereka mempunyai ilmu yang bisa mengetahui segalanya. Dan sangat tidak mungkin mereka hanya iseng berjalan di kampung kita kalau tanpa menerima informasi latihan silat. Dan sangat anehnya mereka langsung membuat onar di sini. Benar juga ya, sepertinya kita harus menyelidiki juga perempuan itu. Dan kita juga harus memberitahu ini kepada Putri Ogalle. Ayo kita ke rumahnya, sekalian juga kita melihat kondisi Putri Ogalle. Ide yang bagus. Ayo cepat kita berkemas dan pergi ke rumah Putri Ogalle. Insting para murid Ogalle begitu kuat. Mereka pun bergegas memberitahukan sang putri atas kecurigaan mereka terhadap sosok perempuan yang merupakan Bui Bulangge yang sebelumnya belum pernah mereka lihat di kampung itu. Dan tibalah mereka di rumah Putri Ogalle. Putri, maaf kami mengganggu waktu istirahatmu. Namun ada yang harus kami bicarakan denganmu saat ini. Tidak, kalian tidak menggangguku. Masuklah. Maaf aku belum bisa menyajikan sajian untuk kalian. Tidak perlu repot-repot Putri. Hanya saja kami menaruh curiga terhadap perempuan yang mengikuti latihan ilmu silat bersamamu. Karena sebelumnya kami tidak pernah melihat dia di kampung ini. Olah, kalian jangan sembarang curiga kepada orang yang ingin ikut bersama kita. Biar bagaimanapun, aku harus berusaha mengerjakan ilmu silat ini kepada semua perempuan. Karena tujuanku begitu tekad untuk kaum perempuan. Jangan mau dipandang lemah para lelaki. Apalagi sampai mencelakakan kita yang ingin berbuat semena-mena kepada kita. Tapi, apakah Putri sadar dari mana Mauba bisa tahu tempat ini? Bahkan, mereka begitu tekad untuk mengganggu latihan kita dan ingin menghancurkan tempat ini. Benar Putri, bisa saja perempuan itu merupakan pesuruh dari kelompok Mauba. Karena kegiatan latihan silat ini hanya kita perempuan di kampung ini yang mengetahuinya. Dan juga perempuan itu tidak pernah bertemu dengan kita di kampung ini. Apakah Putri mengenalnya? Aku tidak begitu mengetahuinya. Namun aku kembali di misiku. Selama kalian adalah seorang perempuan, aku akan coba melindungi dan akan mengajak kalian untuk sama-sama menegakkan hak dirajat kita sebagai perempuan. Karena sudah saatnya kita bangkit dalam ketidakberdayaan dan keterpurukan pada saat perempuan dijatuhkan. Maka pada saat itulah perempuan harus membela dirinya. Kau begitu menginspirasi kita sebagai perempuan Putri. Baiklah, sebagai sesama perempuan, kita harus saling membantu dalam menegakkan hak kita. Namun, izinkan kami untuk tetap mencari tahu perempuan itu Putri. Anggaplah bentuk dari pendekatan kita kepadanya. Ya, semoga saja dia tidak membahayakan untuk misimu Putri. Sepertinya kita bisa melanjutkan latihan diri kita besok. Asalkan Putri sudah benar-benar sembuh saja. Karena biar bagaimanapun kesehatanmu juga harus kau perhatikan Putri.
Ini hanya luka lebam saja, masih bisa kutahan sakitnya. Ini semua demi keselamatan dan kehormatan perempuan. Kalau bukan dari kemauan atau kegigihan atas usaha kita, tidak mungkin akan melemahkan dan menjatuhkan kita. Ingat, bangkit, bersatu, dan berjuang demi menegakkan hak derajat perempuan. Tentu Putri, kita tidak akan lengah dan melemah. Ini sudah akan menjadi misi kita bersama. Sekarang, alangkah baiknya kau melanjutkan istirahatmu. Dan sekali lagi, maaf kami telah mengganggu waktu istirahatmu. Ternyata Putri Bulangge telah lama berada di depan pintu rumah Ogale dan mendengar pembicaraan Putri Ogale dengan murid silatnya. Tentu jawaban-jawaban Bulangge sudah disiapkan atas pertanyaan yang akan dilontarkan Putri Ogale kepadanya. Namun Putri Ogale merasa ganjal dengan cara Bulangge memanggil dia dengan sebutan Ogale yang sebelumnya tidak pernah ada perempuan memanggilnya dengan sebutan itu. Keesokan harinya, Putri Ogale dan seluruh muridnya melaksanakan latihan kembali, dan tentunya Bulangge tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk bisa mendapatkan tujuannya, yaitu kelemahan sang putri. Sudah saatnya kita bangkit. Bangkit dalam ketidakberdayaan dan keterpurukan. Pada saat perempuan dijatuhkan, maka pada saat itulah perempuan harus membela dirinya. Kau pikir kau bisa menghabisiku? Jangan saja jadi pahlawan Ogale. Tolonglah kami Putri Ogale, hanya kau saja yang bisa menolong kami. Selangkah saja kau maju, maka tidak akan segan-segan aku akan melenyapkan mereka. Bajingan kau! Putri! Tolong kami Putri! Aku akan menghentikan aksiku, asal saja kau mau menjadi istriku. Sehelai rambut pun, aku tidak sudi bersamamu. Jangan kau pikir bisa berbuat sunatmu. Jika kau tidak mau menghentikan aksi bejatmu, biar aku saja yang akan mengakhirinya. Putri Ogale, tolonglah kami. Kami hanyalah orang yang lemah, yang selalu ditindas oleh mereka. Kalau kau mau dengar keinginanku, maka tidak akan ada lagi orang-orang akan tersiksa. Asal kau mau bertarung denganku. Bunuh saja perempuan angkuh ini, Tuan. Atau terima saja ajakan Tuan Ogale. Apa kau tega dengan perempuan-perempuan di sini? Kalau aku bertarung denganmu, maka lenyaplah sudah di hukum Ogale. Apa kau mau mati sia-sia? Putri Ogale, hanya kau yang bisa membantu kami. Lepaskan mereka! Dasar keras kepala. Terjadilah perkelahian antara Mauba dan Ogale. Sungguh Mauba tidak akan menghentikan aksinya. Sontak Mauba memberanikan diri untuk
untuk menawarkan sang putri Ogale untuk menjadi istrinya. Memang hal tersebut sungguh di luar nalar. Namun dengan adanya permintaan Mauba kepada putri Ogale, Mauba berjanji untuk tidak akan meneruskan aksi bejatnya terhadap masyarakat perempuan. Ini juga menjadi sedikit pertimbangan sang putri. Namun terselubung pertanyaan besar di pikiran putri Ogale. Apakah janji Mauba benar-benar akan diwujudkan? Atau saja hanya rayuan manis karena Mauba ingin mengalahkan sang putri dalam mengangkat hak dan derajat perempuan Gorontalo. Apa-apaan kau Mauba? Sungguh beraninya kau menjadikan Ogale sebagai istrimu. Emangnya mana janjimu? Kau bilang kau akan mencari kelemahan Ogale. Mana Bulanggi? Sekarang ini kan aku sudah berusaha keras dan aku bahkan bisa membunuh Ogale dengan caraku sendiri. Hanya saja aku butuh sedikit waktu lagi. Sudahlah, tekadku sudah kuat untuk mengajak Ogale untuk menjadi istriku nanti. Sudah banyak waktuku yang kau sia-siakan Bulanggi. Dan dengan terjalinnya pernikahanku dengan Ogale nanti, silakan kau menghilang dari kehidupanku. Sungguh bejatnya kamu Mauba. Selama ini kau memang lelaki yang tidak memiliki hati nurani. Hei, sudah mulai berani kau denganku? Pukul! Silakan pukul aku Mauba. Jika kau mau sekalian saja kau bunuh aku sekarang. Ha, dasar tidak berguna. Lebih baik kau pergi dari sini Bulanggi. besar bagi keselamatannya dan juga para selir Mauba. Kerja keras yang selama ini dilakukan Bulangge tidak berharga di mata Mauba. Hal ini membuat Bulangge bergegas pergi kepada Putri Ogale. Bulangge akhirnya menceritakan semua kebenaran kepada Ogale. Dan siapa sangka Ogale akan menerima ajakan Mauba. Namun terlintas di pikirannya untuk memberikan persyaratan kepada Mauba. Semua ini Putri Ogale lakukan semata untuk melindungi perempuan Gorontalo.
Tibalah Ogale dan Mauba di sebuah pertemuan yang dilakukan Ogale agar keputusan yang akan diambil bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Gorontalo. Akhirnya kau mau menerima ajakanku, Ogale. Sudah kusangka kau akan mau bersanding denganku. Akui sajalah, aku lelaki yang banyak dicintai wanita di sini kan? Ada persyaratan yang harus kau lakukan. Persyaratan apa lagi, Ogale? Sudahlah, cukup kau menjadi istriku, maka akan kuakhiri semua perbuatan burukku, Ogale. Aku akan mau menikah denganmu, asal kau mampu menyentuh hidungku. Hanya sampai di situ kemampuanmu. Sesungguhnya aku tidak tega berbuat jahat padamu. Tapi sudahlah, aku menyerah. Kau begitu cekatan, Ogale. Itu adalah sebuah pelajaran untukmu. Bagaimana aku bisa bahagia denganmu jika permintaan kecilku saja tidak bisa kau laksanakan? Lalu bagaimana kau akan memimpinku? Ini bukan tentang pembelajaran untukmu, tapi ini juga harus menjadi pertimbanganmu. Aku telah berusaha untuk tidak mengkasarimu. Maka dari itu, aku lebih memilih menyerah daripada sampai melukaimu. Aku akan mau bersanding mendampingimu, asal kau mau bebaskan seluruh-seluruhmu. Berikan mereka kebebasan dari ancamanmu, dan juga berhentilah berbuat sesukamu terhadap orang-orang. Sesungguhnya, hal ini aku lakukan bukan hanya untuk menuruti permintaanmu. Hanya saja, aku tidak ingin menjadi orang pembunuh untuk bisa menyelamatkan orang lain. Dan juga, aku tidak akan menjadi diriku sebagai istri yang baik, asal kau mampu menjadi suami yang berakhlak dan budi pekerti, serta menguasai ilmu agama. Dengan senang hati, Ogale. Akhirnya, Putri Ogale menjadi sang istri dari Raja Mauba. Hal ini dilakukan Ogale dengan banyak pertimbangan. Juga mendengar jawaban Mauba untuk tidak mencelakai Putri Ogale, membuat masyarakat senang dengan keputusan keduanya. Akhirnya tidak akan ada lagi kejahatan, tidak akan ada lagi kerja paksa, dan tidak akan ada lagi aksi bejat Mauba dan bawahannya. Putri Ogale adalah pahlawan perempuan Gorontalo. Keinginannya mengangkat hak derajat perempuan telah dilaksanakan Putri Ogale. Pelajaran yang bisa diambil dari sosok Putri Ogale ialah jadikan ilmu sebagai pelindung diri, bukan untuk menjadi pegangan penghancur. Lakukan keinginanmu, namun jangan membahayakan. Tingkatkan jati dan kualitas dirimu tanpa merusak jalan hidup kamu. Putri Ogale adalah sosok perempuan muda yang begitu. Putri Ogale bukan hanya seorang perempuan, namun perjuangan Putri Ogale harus menjadi teladan para perempuan Gorontalo. Mari tegakkan perempuan dalam melaksanakan kegiatan. Itulah perjuangan Putri Ogale dalam melaksanakan kewajibannya.
Karena ketahuilah, Ogale adalah pahlawan perempuan Gorontalo yang seumur hidupnya mempertaruhkan nyawa demi mengangkat hak derajat perempuan Gorontalo. Kita sebagai perempuan Gorontalo harus bercermin atas perilaku Ogale yang mengangkat hak derajat perempuan tanpa mengambil jalan kekerasan dan pertikaian dalam memecahkan sebuah permasalahan. Ingatlah, Ogale adalah pahlawan perempuan Gorontalo, dan tanpa Putri Ogale, apakah perempuan Gorontalo bisa mengemukakan haknya? Jadi, apakah kita bisa meneruskan perjuangan Putri Ogale dalam kehidupan kita sekarang, Bu? Tentu, kenapa tidak? Wow, luar biasa drama musikal dari kelas 11 Sains B Putri Ogale. Wow, luar biasa. Ya, saya lagi berlindung dulu, berlindung di